Surabaya merupakan salah satu kerajaan yang memiliki pengaruh paling kuat di antara kerajaan-kerajaan pantai lainnya. Disebutkan bahwa Kalimantan dan Sukadana termasuk dalam wilayah kekuasaan Surabaya. Kitab sejarah juga menyebutkan bahwa pengaruhnya meliputi Jawa maupun luar Jawa, yaitu Bawean, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi bagian tengah hingga selatan, dan sebagian Kepulauan Maluku bagian selatan. Kerajaan Surabaya telah ada sebelum Mataram Islam berdiri, sebelum tahun 1570 Masehi. Kerajaan Surabaya berdiri diperkirakan pada tahun 1365 Masehi. Raja-raja Surabaya sebelum abad ke-17 tidak diketahui karena masih jarang sejarah sastra tulis di daerah pesisir pantai. Sedangkan pada abad ke-17 sendiri, kerajaan Surabaya dipimpin oleh Jaya Lengkara yang berhasil menahan 2 periode penguasa Mataram. Raja Mataram pertama saat itu, Panembahan Senopati, ingin menyatukan tanah Jawa dalam kekuasaan Mataram sehingga harus menaklukkan daerah-daerah yang belum dikuasainya. Dan salah satu daerah tersebut adalah Surabaya. Namun demikian, Surabaya juga ingin menguasai Jawa Timur dan Jawa Tengah, sehingga kedua kerajaan ini saling melakukan ekspansi untuk menancapkan kekuasaannya di tanah Jawa. Diceritakan bahwa Panembahan Senopati menyerang Tuban yang merupakan wilayah kekuasaan Surabaya pada tahun 1598 Masehi. Penyerangan ini tidak membuahkan hasil dan Mataram mengalami kekalahan. Pada tahun 1600 Masehi, Panembahan Senopati menyerang Pasuruan yang juga dalam termasuk kekuasaan Surabaya. Seperti penyerangan di daerah kekuasaan Surabaya lainnya, Panembahan Senopati gagal mengalahkan Surabaya. Jadi, hingga Panembahan Senopati meninggal, yaitu pada tahun 1601, tidak ada daerah kekuasaan Surabaya yang ditaklukkan oleh Panembahan Senopati ing Alogo. Perjuangan untuk menaklukkan Surabaya diteruskan oleh putra Panembahan Senopati, yaitu Panembahan Seto ing Krapyak, yang menjadi raja kedua di Mataram. Raja kedua Mataram ini menyerang Surabaya. Dalam penyerangan ini menghancurkan hasil-hasil pertanian di wilayah daerah kekuasaan Surabaya. Namun, hal itu belum bisa membuat Surabaya takluk dari Mataram. Hingga Panembahan Seto ing Krapyak meninggal dunia pada Oktober 1613 Masehi. Jadi lagi-lagi Surabaya belum bisa ditaklukkan oleh kerajaan Mataram Islam. Hingga perjuangan untuk menaklukkan Pulau Jawa dilanjutkan oleh putra Panembahan Seto ing Krapyak, yaitu Sultan Agung. Sultan Agung belajar dari kegagalan ayahnya dan kakeknya dalam hal menaklukkan Surabaya. Dia tidak serta-merta menyerang Surabaya dengan pasukan yang banyak, karena dia tahu bahwa Surabaya memiliki sekutu yang siap membantu.
dalam mempertahankan kekuasaannya. Selain itu, kota Surabaya memiliki pertahanan yang sangat kuat. Winongan hanya sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang letaknya berada di sebelah tenggara Surabaya. Di kota kecil itulah pada tahun 1614 pasukan Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Surontani mendirikan pusat komandonya, sekaligus mengkoordinasikan serangan Mataram ke daerah timur. Sejak tahun 1614 Masehi, mulai dari Winongan, bala tentara Mataram merongrong kekuasaan Surabaya. Serangan demi serangan terus dilakukan di wilayah-wilayah kekuasaan Surabaya di pantai utara Jawa, mulai dari Tuban, Gresik, hingga terus merangsek ke jantung kota Surabaya. Ada dua kerajaan yang menjadi musuh Mataram, yaitu Surabaya di timur dan Banten di barat. Sejak kepemimpinan Panembahan Hanyukrowati gigih memperluas pengaruhnya di Jawa, beberapa tahun menjelang akhir kekuasaannya, raja yang setelah meninggal diberi gelar Panembahan Setoengkrapyak memang menjalani politik luar negeri yang aktif. Mengutip sejarawan Mataram Islam, Panembahan memperkerjakan Juan Pedro Italiano, yakni seorang petualang dari Italia yang telah masuk Islam, untuk melobi para pedagang dari Belanda. Semasa hidupnya Panembahan Setoengkrapyak gencar memerangi Surabaya, namun tidak pernah berhasil menaklukkan kota Surabaya yang terkenal memiliki pertahanan yang sangat kuat itu. Ketika Sultan Agung menggantikan posisi Panembahan Setoengkrapyak, yaitu pada tahun 1613 Masehi, raja baru tersebut meneruskan cita-cita ayahnya yang belum tercapai karena keburu wafat. Pada saat Sultan Agung memerintah, taktik lain dijalankan. Alih-alih menyerang langsung Surabaya, akan tetapi Sultan yang sebelum dinobatkan bernama asli Raden Mas Jatmiko itu memilih untuk menaklukkan lebih dulu daerah-daerah yang menjadi kekuasaan Surabaya. Beberapa bulan setelah penobatannya, Sultan Agung memberikan titah kepada Tumenggung Surontani untuk menyiapkan kekuatan bala tentaranya, dan kemudian menyerang bagian timur daerah kekuasaan Surabaya, serta memberi perintah bunuh siapa saja yang mundur dari gelanggang pertempuran. Serangan pertama ditujukan ke Pasuruan, akan tetapi serangan pertama tersebut gagal karena pasukan Pasuruan bertarung dengan gigih dan habis-habisan untuk mempertahankan daerahnya, serta mengakibatkan pasukan Mataram mundur. Sementara untuk membangun kekuatan pasukannya kembali, maka Tumenggung Surontani memerintahkan Tumenggung Alap-Alap untuk menyerang Lumajang dan Renong. Namun adipati kedua daerah itu berhasil melarikan diri. Tumenggung Alap-Alap berhasil menjarah harta benda milik adipati dan membawa semua perempuan untuk dibawa pulang. Aksi penyerangan dilanjutkan ke daerah Malang dan berhasil menangkap Bupati Malang, Ronggo Tohjiwo, yang sempat melarikan diri dari kejaran pasukan Tumenggung Alap-Alap. Cara penyerangan dan aksi teror yang ditebar oleh pasukan Mataram ini berhasil membuat ketakutan semua daerah-daerah protektorat Surabaya. Dalam waktu yang singkat, Mataram berhasil menggempur daerah-daerah di Jawa Timur. Tidak semua serangan Mataram berhasil. Ada juga beberapa pertempuran yang mengakibatkan
pasukan Mataram kocar-kacir seperti pertempuran yang terjadi di Sungai Andaka yang kini bernama Sungai Berantas, di mana dua pemimpin dari pasukan Mataram, yakni Arya Surontani dan Ngabei Ketawang, wafat dalam pertempuran tersebut. Menyerang terlebih dahulu kota-kota penting di sekitar Surabaya. Tujuannya adalah untuk memutus jalur logistik yang bertujuan ke Surabaya. Sebagai kota pelabuhan, Surabaya menggantungkan dirinya pada daerah-daerah pedalaman untuk suplai kebutuhan sehari-hari. Bahkan kebutuhan akan air pun diambil dari Kalimas, salah satu dari dua pecahan aliran Sungai Berantas dari Mojokerto. Kelak dari Sungai Berantas inilah yang membuat Surabaya bisa dibuat bertekuk lutut. Taktik demikian dilakukan karena serangan langsung ke Surabaya seringkali gagal, karena bala bantuan dari Madura selalu membantu Surabaya untuk mempertahankan daerahnya. Diceritakan dalam sejarah bahwa lingkaran Surabaya adalah 5 mil dalam rangka mempertahankan diri dari musuh. Di setengah kota dikelilingi oleh tembok dan setengahnya lagi dikelilingi oleh baliwerti atau onggokan tanah, serta dikelilingi oleh parit. Di antara parit dan tembok tadi terdapat tanggul yang sangat kuat. Di setiap jarak terjauh tembakan meriam terdapat satu benteng kecil berbentuk bujur sangkar, yang di setiap benteng tersebut memiliki 10 hingga 12 meriam. Maka tak heran apabila sangat sulit ditaklukkan. Sultan Agung menyadari hal itu, maka dalam rangka menaklukkan Surabaya, dia tidak langsung menyerang ke pusat kota. Namun dia terlebih dahulu menguasai daerah-daerah bawahan yang menjadi pemasok bahan makanan ke pusat kota Surabaya. Pada tahun 1614 Masehi, memerintahkan untuk menyerang daerah kekuasaan Surabaya bagian selatan, seperti ujung timur, yaitu Malang dan Pasuruan. Penyerangan tersebut tidak membuahkan hasil, dan ketika tentara Mataram ini pulang, diserang lagi oleh tentara Surabaya. Namun tentara Mataram berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Pada tahun 1615 Masehi, Mataram dapat menguasai Wirosobo, yaitu daerah antara Jombang dan Mojokerto, yang dulunya disinyalir merupakan tempat keraton Majapahit. Penaklukan ini sangat berarti dikarenakan Wirosobo adalah merupakan pemasok air bersih sekaligus pemasok bahan makanan ke Surabaya. Surabaya tidak tinggal diam saja, dan pada tahun itu juga Surabaya melakukan ekspedisi untuk menyerang balik Mataram melalui pantai utara. Dalam perjalanannya, Surabaya meminta bantuan pada Pajang. Namun Pajang yang merupakan daerah kekuasaan Mataram tidak mau memberikan bantuan kepada Surabaya. Ekspedisi ini diketahui oleh Mataram, sehingga Sultan Agung memerintahkan untuk mengepungnya. Akhirnya Surabaya dapat ditumpas Mataram di Siwalan Pajang. Pada tahun 1616 Masehi sampai 1617 Masehi, Sultan Agung berhasil menguasai Lasem dan Pasuruan. Pada tahun 1617 Masehi ini pula, Pajang yang merupakan daerah kekuasaan Mataram kemudian memberontak, sehingga Sultan Agung menghancurkan kerajaan Pajang dan memindahkan penduduknya ke Mataram.
penguasa Pajang akhirnya pergi ke Surabaya untuk mencari perlindungan. Pada tahun 1619 Masehi, Mataram berhasil menguasai Tuban yang merupakan penghasil kayu jati yang digunakan untuk membuat kapal-kapal Surabaya. Setelah berhasil menguasai Tuban, maka Mataram mulai mengembangkan angkatan lautnya untuk menyaingi dan menaklukkan kekuatan Surabaya melalui jalur laut. Hal ini pula yang mengakibatkan takluknya daerah kekuasaan Surabaya di seberang pulau, yaitu Kalimantan dan Sukadana pada tahun 1622 Masehi. Mataram mengirimkan 70 kapal dan 2.000 prajurit untuk menaklukkan Kalimantan dan Sukadana yang dipimpin oleh Adipati Kendal, yaitu Tumenggung Baurekso. 2 tahun setelah penaklukan Tuban, Sultan Agung mengirimkan pasukan lagi untuk menyerang Madura yang menjadi sekutu Surabaya. Penyerangan ini bertujuan untuk memutus suplai penting sekaligus untuk mengepung Surabaya. Surabaya tidak tinggal diam, maka terjadilah peperangan antara Surabaya dengan Madura melawan Mataram di Madura saat itu. Penyerangan ini dipimpin oleh Tumenggung Ketawangan dan Tumenggung Ngalapalap. Menurut Ki Padmo Susastro, peperangan ini merupakan peperangan terhebat dalam sejarah penyerangan Mataram. Hal ini dikarenakan kekuatan Surabaya yang bergabung dengan Madura sangat tangguh, hingga membuat Mataram mengirimkan lagi bantuan pasukan sebanyak 80.000 untuk mengalahkannya. Selain itu, peperangan yang sangat besar ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi kedua belah pihak. Namun hal ini belum juga membuat Surabaya menyerah pada Mataram. Perlu diketahui bahwa Madura sangat berperan penting bagi kekuatan pertahanan Surabaya, karena apabila Surabaya mendapat serangan, maka Madura langsung membantu untuk mengamankan daerah kekuasaannya. Jadi tidaklah heran Mataram mengalami kerugian yang sangat besar pada saat melakukan serangan dan menaklukkan Madura pada tahun 1624 Masehi tersebut. Setelah takluknya daerah-daerah penyuplai Surabaya pada Mataram, Mataram tidak serta-merta langsung menyerang Surabaya, akan tetapi mendirikan perkemahan di Mojokerto dan mencari cara serta menunggu waktu yang tepat untuk menyerang Surabaya. Meskipun daerah-daerah sekitar Surabaya sudah berhasil ditaklukkan oleh Mataram, namun pertahanan Surabaya masih sangat terlalu kuat untuk ditembus oleh tentara Mataram. Setelah penaklukan daerah-daerah sekitar Surabaya, maka Surabaya mendapat suplai makanan dari daerah-daerah kekuasaannya yang telah ditaklukkan oleh Mataram. Penduduk Surabaya banyak yang kelaparan, serta banyak yang meninggal dunia dikarenakan bencana kelaparan tersebut. Setelah bertempur lebih dari 1 dekade, akhirnya Mataram berhasil memasuki daerah pinggiran Surabaya yang terkenal dengan pertahanannya yang sangat tangguh tersebut. Pada tahun 1624 Masehi, pasukan Mataram di bawah kepemimpinan panglima perangnya, yaitu Tumenggung Ketawangan dan Tumenggung Ngalapalap, menggempur Surabaya. Kendati sudah berhasil menembus pertahanan Surabaya,
Akan tetapi pasukan Mataram belum berhasil untuk menaklukkan pasukan Surabaya yang gigih mempertahankan pusat kotanya. Tentara Mataram pun kembali menebar teror ke penduduk pinggiran kota Surabaya. Ladang dan sawah milik penduduk diporak-porandakan oleh pasukan Mataram yang bertujuan untuk menyerah kepada Mataram seperti yang terjadi pada penduduk Sampang di Madura. Pertempuran dengan Surabaya sudah dalam tahap sangat kritis. Sebanyak 8.000 orang mengepung kota Surabaya. Akan tetapi Mataram lebih memilih untuk defensif dan mencari cara yang mematikan untuk menaklukkan Surabaya. Pasukan Mataram mendirikan perkemahan di Mojokerto sambil menunggu waktu yang tepat untuk menyerang Surabaya. Tumenggung Mangunoneng diberi mandat untuk memimpin Surabaya, lebih memilih untuk menghindari kontak fisik dengan pasukan Surabaya dikarenakan dapat merugikan pasukannya sendiri. Dia lebih memanfaatkan Sungai Brantas yang menjadi penyuplai air bersih bagi Surabaya. Saat melancarkan taktik membuat bendungan untuk menyumbat aliran air ke Surabaya dengan menggunakan batang pohon kelapa dan bambu yang diletakkan membentang dari dasar sungai sampai ke permukaannya. Setelah air tersumbat dan hanya mengalir sedikit saja, pasukan Mataram menceburkan bangkai binatang dan menceburkan keranjang buah aren. Bangkai menyebabkan air berbau busuk dan buah aren menyebabkan gatal-gatal yang luar biasa pada penduduk Surabaya, sehingga pasukan Mataram dengan mudahnya menyerang Surabaya. Strategi tersebut tidak sia-sia, dikarenakan selain ada masalah kelaparan, ini muncul masalah baru, yaitu penduduk Surabaya terkena wabah penyakit gatal-gatal yang luar biasa. Strategi ini berhasil diketahui oleh Raja Surabaya, dan Raja Surabaya pun memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan pemimpin pasukan Mataram. Karena Raja Surabaya tidak tega melihat rakyatnya yang terkena wabah tersebut. Raja Surabaya mengutus anaknya, yaitu Pangeran Pekik, beserta 1.000 pasukannya untuk menemui Tumenggung Mangunoneng. Dan pada akhirnya, yaitu tanggal 27 Oktober 1625 Masehi, Surabaya menyerah pada Mataram. Mataram menang dari Surabaya bukan karena peperangan pasukannya, akan tetapi karena Surabaya mengalami kelaparan dan wabah penyakit yang diderita penduduknya akibat strategi yang dilakukan oleh Mataram Islam.